Halo everybody atau semuanya. Sedekat pertanyaan dari diri saya sendiri, bertanya pertanyaan asumsi. Kayak melihat apa yang ada di forum ruang publik bercerita tentang peranan. Pertanyaan tentang peranan mengapa representatif yang mengesahkan upah DPR adalah validasi, atau katakan saja validasi NIUM. Validasi NIUM itu disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang jadi strata pertanyaan adalah besaran figurasi angkanya DPR. Kalau DPR naik berarti MPR lebih tinggi lagi, bukan? Hanya saja mereka tidak berjoget-joget. Yang kasus paling lucunya, apa itu peranan pemikiran majestik ataupun majelis, pertanyaan peranan-peranan di mana sebenarnya rakyat sedang dalam upaya mencoba merubah modulasinya, apa itu komponen, apa yang disebut efisiensi. Semakin tidak merasa efisiensi karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Saya rasa apa yang disebut kebijaksanaan bukan paninggit. Sebab pertanyaannya lucunya dari kerakyatan untuk rakyat mengasumsikan argumen di mana kaptifnya adalah apapun yang coba dimandatkan oleh rakyat untuk rakyat akhirnya bertautan pernyataan dudukan, di mana hasilnya adalah perkara kedaulatan yang semakin diragukan. Layaknya saya nggak suka ya apa yang pada diplomatik deklarasi parpol lama menyebut dari kaum kumpulan pemuda Pancasila yang sesungguhnya dibina oleh Raden Rajiman Widyodiningrat, masih keluarga turunan setelah kami para Raden, dimana kami adalah covenant status, dimana tertulis pernyataan siapa kami terjajahlah dari peranan siapa Batavia, dari kepulauan kekuasaan siapa Mataram dihancurkan oleh Indonesia. Kadangkala kayak ada suara dari peranan diaspora, seorang wanita bercerita hal yang pada umumnya deklarasi, tapi menyatakan seolah-olah mengerti peranan United Nations, sebab peranan kedutaan besar secara bilateral, dan satu lagi, peranan bilateral itu kopong karena trading Anda siapa rupiah masih rendah serendah-rendahnya, lebih rendah setelah kejadian tanggal 28 dan tanggal 29. Karena apa yang disebut the triumph sovereignty, what world you are, masih saja mengecewakan. Adapun kejadian ini hanya bisa direvolusikan, tidak bisa dinyatakan pernyataan yang akhirnya reformasi apa lagi. Sebab diketahui dalam apa saya menyebutnya sendiri sejarah Sitiumik, di mana setelah bilateralnya keluarga Mataram, Anda melihat sendiri keluarga kerajaan, kayak contoh mandatory kerajaan Kingdom Islamic People of Arabs. Kingdom itu mempunyai bilateral yang soliter atau solitude status, sedangkan Indonesia bukan kalangan soliterium atau
layaknya peranan siapa diplomatik peranan mereka berdeklarasi sebagai bilateral yang aman. Satu hal lagi, MPR yang mengesahkan untuk membolehkan DPR boleh naik banding dengan naik upahnya menjadi hal yang eksperimental di majestiknya siapa peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Eksperimen mereka memakan pernyataan yang akhirnya jatuhnya satu korban dan amukan para komentator tentang seorang anggota rakyat yang jadi perwakilan kalian atau kita. Apa yang saya lihat, insepsi apapun yang coba diulang reformasi bentuknya atau revolusi apa bentuknya tetap dalam portfolio Republikan di mana dari sejak zaman parpol lama di mana mandatnya Soekarno hanya berumur kurang lebih 25 tahun, sekitar kurang lebih sedekat itu, tidak menghasilkan arti kemerdekaan yang sesungguhnya makmur dan apa itu sentosa. Kalian malah sebaliknya menjadi bangsa yang paling tidak diminati cara berdeklarasinya. Karena satu, kalian kasar semuanya ya. Dari efisiensi cara kita berdeklarasi atau berdiplomatik kasar dan hancur dalam status mengkriteriakan apa yang statusnya judul bahasa. Ingat, bahasa itu sebenarnya ada encodingnya. Beijing alignment, historic, assuming society alignment. Jadi intinya tentang bahasa adalah kami turunan keluarga di mana mendapatkan peranan itu. Beijing, peranan Beijing di mana assuming historic alignment society alignment tuh gue lupa, udah lupain lah. Gue juga masih belajar. Kalau di encrypted atau dalam encoding sebenarnya itu kayak kapitalisme yang tersembunyikan, tapi intinya banyak hal yang gue sendiri masih bingung nanyanya. Tapi tentang apa yang disebut deklarasi membingungkan, dari efisiensi apa keluarga, parlemen representatif majestik atau mereka menyebutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga Dewan Perwakilan Rakyat, yang akhirnya mereka sifatnya bereksperimental tentang apa itu bangsa. Dan gue bereksperimental juga untuk berdeklarasi dan berdiplomatik, sebab ya lumayan lah nyari viewer YouTube. Gue bego banget deh nggak punya kekuasaan sebagai seorang Raden. Tapi intinya gini, pengulangan demi pengulangan, apapun sistem efisiensi yang kalian coba ini lebih efisiensi, kalian akan lebih turun nilai rupiahnya. Buktinya seorang ibu-ibu di diaspora untuk Republik, siapa yang peranin leadershipnya itu juga udah bikin bodoh pertanyaan ya. Udahlah, dengan kematian satu orang baru mau numpang lewat tapi ketabrak barakuda itu juga konyol. Saya turut bersimpati peran, kayak padahal mau cuma numpang lewat tapi ketabrak. Berarti yang salah sebenarnya yang berdemonstrasi, dan yang berdemonstrasi itu nggak mau disalahin karena mereka tidak resolve keinginannya. Mereka hanya ingin turunkan sebuah elemen sistem. Kalau dinyatakan diturunkan DPR, artinya publik dalam status karantina, status sistem, di mana lucunya barisan government berhenti dalam wawasan tidak berprospektus konstitusional, dan artinya mereka humor belaka ngapain
berperan dari rakyat untuk rakyat, atau mengaku kita ini negeri yang bisa gelora dan glamor sebab kaya akan properti emas, minyak bumi, dan batu bara dan lain-lain, yang akhirnya cuman meninggikan mutual kemiskinan sebab kalian tidak paham bagaimana mendiplomatikan deklarasi apa itu statusnya. Wahana di mana? Asumsi apa yang dalam tatanan sosial hasta kalian tinggi, maka kalian layak hidup bagaikan seorang dewata. Sedangkan saya sebagai posisi turunan keluarga yang dulu kalau di Indochina adalah bangsawan, saya merasa kalian humor belaka, seolah-olah ngerti cara berdeklarasi dan berdiplomatik, bahkan berdebat status siapalah Indonesia.